Ya, ini video ketiga folder sama Jumat 25 Desember 2020. Oke. Ini sorry, ini video saya juga baru sadar ini goyang-goyang apa buram-buram gitu. Saya nggak ngerti dah ini caranya. Ya. Jadi untuk sekarang dilanjut yang video kedua itu, sekarang kita singkat cerita aja. Ini jadi ada nanti musuh agama Yahudi. Karena kenapa? Karena sosok itu, sosok Yesus itu, karena kehadirannya lah di bumi ini yang menggenapi daripada kitab sucinya orang Yahudi itu, ya, situ kitab sucinya. Maka dari pihak para imam, para tokoh agamawannya begitu melihat ini, waduh, singkat cerita aja nih ya, ini kayak malapetaka nih, bikin kacau aja semua ini, ya kan, gempar lah dunia. Ya dunia pada hari itu ya disitulah ya, ini kan bicara ribuan tahun lalu gitu loh. Jangan mikirin di ini dulu dah ya, di belahan dunia lain. Itu begitu kehadirannya, kelahirannya nih sekarang nih, ya kan, mumpung lagi pada harinya nih, hari peringatan kelahirannya, ya. Nah, setelah kehadirannya inilah mulai menggenapi segala janji-janji di kitab sucinya orang Yahudi itu, yang tadi saya sempat singgung tentang agak sedikit kekeliruan penerjemahannya menjadi perjanjian, kitab perjanjian yang digolongkan lagi dengan istilah perjanjian lama. Maka kan kalau seandainya ada perjanjian lama, maka ada perjanjian baru begitu. Sorry, nanti kita bahas itu kenapa cara penyusunannya demikian gitu ya. Itu namanya kitab itu nanti yang dikenal di sini ya, yang di Inggrisnya Bible atau dulu bahkan di Indonesiakannya itu Bible ya. Adalah cetakan kayak gitu. Kita pakai yang umum aja dulu, yang paling terkenal supaya pada nggak bantah lagi. Alkitab, segala kitab ya. Bahasa Indonesia serapan dari bahasa Arab, Alkitab katanya. Nah, ini nanti saya tahu nanti ada lagi yang debat ini gini, ntar ada ini mana nih, lu pakai Alkitab yang mana, yang Katolik apa yang Protestan apa yang gitu-gitu nanti ya. Ya di sini nanti di dalam pembundelan, pengredaksian, aduh saya nggak ada contoh, saya jauh ngambil buku nanti jadi lama ya. Buku itu ya, buku kan gitu ya, Alkitab itu nanti di sini itu istilah aslinya itu sebetulnya kanon panjang, kanon pendek ya. Maka dari itu ini jadi saya tambahin ini cerita ya, antara Katolik dan Protestan. Kalau bahasa Katoliknya itu Alkitab tersebut itu nanti ada Deuterokanonika. Tapi kalau Protestan mengatakan itu apokrif, itu ejekan ya. Ya kapan aja kita bahas gitu loh, apokrif, jadi kitab tersembunyi dan lain sebagainya. Karena sebetulnya nanti unsurnya bukan ya begini ya, hampir semua sebetulnya YouTube ini membahas belum membahas teologi ya, belum gitu. Karena sebetulnya teologi itu sudah selesai ya di tangan wadah gereja itu sebetulnya. Ini saya sedang menyusun puzzle cara melihat permasalahan, problematika perjalanan suatu agama itu ya. Jadi di sini sebetulnya persengketaan, permusuhan, perpecahan, perpisahan itu karena beda silang pendapat atau tidak sepaham, maka keorganisasiannya terpisah, maka diberikanlah label agama A dan agama B, jadi berbeda bahkan total berpisah untuk menjalankan sejarah hidupnya ke depannya masing-masing gitu. Jadi ada saling ejek, saling cela, saling jelek-jelekin ya, sentimen begitu ya. Maka nanti
mungkin harus juga kita bahas kenapa jadi begini ya. Oke, kita kembali dulu tentang musuh agama Yahudi. Maka bagi para pengikut, ini dia sosok ini, bagi para follower istilahnya, belum ada istilah Kristen itu, nggak ada ya. Maksudnya ada tertulis nanti di PB ada ya, cuman maksudnya ya nggak seperti sekarang gitu loh, langsung semua tahu, menjadi pakem gitu, menjadi pakem ya, yang menjadi julukan sebetulnya awalnya itu ya, julukan ini dia nih si para pengikut nih, orang Kristen tuh, nah begitu sebetulnya awalnya gitu loh ya. Seperti sempat saya singgung, nggak ada itu istilah tanda salib atau perayaan meriah yang gembira kelahiran Yesus itu nggak gitu cerita awalnya, nggak. Itu di kemudian baru berapa ratus tahun yang lalu, itu paling 100-200 tahun yang lalu itu ya gitu. Jadi banyak di YouTube address opinion ini tentang substansi, tentang konten, the real content, tentang substansi problematika agama-agama yang ada ya. Oh ya, saya ingatkan dulu, mau mempelajari berbagai agama, jenis-jenis agama bukan di negeri ini sebagai percontohan, tidak bisa ya, karena begitu kuat, begitu dikondisikannya dan jadi terkondisikannya mindset kita, pola pikir, alam pikir kita untuk mengenal, memahami dan lainnya tentang agama-agama yang ada. Ini kembali nih ya, oke, kembali lagi. Maka para pengikutnya ini apa agamanya nih semua nih gitu loh, orang-orang para pengikut lah ya Jewish gitu. Banyak kaum pendatangnya juga tentu di tanah tersebut ya, di tanah Israel tersebut kan, tadi udah sempat saya singgung ya kan. Ada orang Romawi, ada apa nanti sejarahnya, perannya orang Romawi, perannya orang Yunani gitu ya kan. Intinya ya banyak gitu, bukan berarti warga negara ya, pakai istilah zaman sekarang itu sebetulnya ya kan, zaman sekarang istilah warga negara atau KTP Israel itu adakah jadi pengikut ini? Ya ada juga gitu, ada semua segala etnis yang ngikut aja begitu, karena melihat fenomenal pada hari itu beliau ini ya. Nah, apakah langsung kayak membalik tangan, ya kami kemarin agamanya agama Yahudi sekarang jadi agama Kristen? Ya enggak gitu ya, enggak seperti sekarang terus nanti pakai istilah pindah agama ya, convert ya ke agama A jadi B. Alah, cemen amat, katanya pakar agama tuh para youtuber dangkal bener, bukan dangkal lagi, becek doang di jalanan ya. Nah, jadi setelah ini terjadi, ini menjadi sosok tokoh yang sangat fenomenal, maka kitab ini belum ya. Pegangannya adalah tetap kitab orang Yahudi plus kehadiran Yesus ini. Itulah yang dikatakan itu tadi, followernya. Apakah beliau ini melahirkan, menciptakan, apalagi membentuk suatu agama? Tidak ya. Jadi supaya dipahami dulu ya, apakah sosok Yesus ini sibuk di bumi, sibuk di dunia, membawa agama yang hari ini, apa saya mau bilang, hari ini orang kita tahu apa sih agama itu, meskipun salah nih ya, keliru nih ngertiin agama. Jawabnya tidak, nggak ada urusan dia sama beginian. Dia adalah seorang sosok yang di dalam dirinya adalah perwujudan agama Yahudi. Itu nanti kenapa jadi agama yang sekarang dikenal dengan Kristen? Itu pendapat manusia di bumi gitu loh. Tentang hal itu menamakanlah gitu, menurut acuan nanti ada di PB, ada di New Testament sebetulnya
itu di perjanjian baru. Itu pendapat. Dia nggak maksa orang, gitu loh, ya. Sama sekali dia nggak ada maksa. Lu bentuk agama ya gini. Tidak. Dan juga nanti saya bahas ini video 3 ya. Siapakah beliau ini, gitu? Apakah dia membawakan apa itu wangsit begitu ya, menerima petuah dari Tuhannya, atau membawakan ayat-ayat terus dia dikte ayat 1 begini, bab sekian, bab 3 ayat 11 nggak gitu. Ya nggak ada itu urusan. Nanti buka hal ini kan, coba buka dulu kitab suci katanya, ya kan, bab 11 ayat 4, nggak ada itu. Ya nggak ada urusannya dia sama buku-buku yang sekarang yang kita sebut kitab suci itu, Bible itu nggak ada. Ya nanti saya lanjut aja dah, lebih khusus yang masalah kitab dulu kali dah ya. Ini saya cut dulu nih di video 3, tunggu video 4. Cut.